Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini 7 Safar 1446 Hijriyah bertepatan dengan 12 Agustus 2024 Miladiyah, kita sekalian bisa bertemu kembali dalam momen pengajian rutin di Senin kedua membahas tafsir Al-Quran spesial Juz Amma. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pengajian. Di pertemuan ini masuk ke dalam surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى
wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Sadaqallahul azim. Tajwidnya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal, alif lam di situ namanya alif lam koma riyah. A'la mad asli atau mad tabi'i, kecuali kalau diwasal berarti langsung ke alif lam alladzi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa mad asli. Walladzi sama mad asli atau mad tabi'i. Walladzi qaddara fahada. Walladzi mad apa? Jaiz munfasil. Awalnya walladzi itu mad tabi'i, tapi karena bertemu dengan hamzah akhraja maka hukumnya tidak lagi mad tabi'i, tidak lagi mad asli, tapi mad jaiz munfasil. Akhrajal alif lam komari. Maur ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah, apa hukumnya? Dibaca tafkhim, artinya tebal. Mar'a faj'alahu, dua ketukan di panjangnya, dhammah terbalik. Mad silah qasira, dua ketukan. Faj'alahu gutha, awalnya mad asli gutha, bertemu hamzah dalam satu kata, maka bukan lagi mad asli tapi mad wajib muttasil, panjangnya 6 ketukan. Ahwa sanoko qalqalah sughra, awas bukan sanoke tapi sanoko, huruf qaf bukan huruf kaf. Sederhana tuh. Sanuqri'uka fala mad asli tang ikhfa'au ausat tangsa. Nah, boleh dilanjut berarti berfungsi panjangnya itu adalah mad jaiz munfasil. Sanuqri'uka fala tangsa, 5 ketukan. Fala tangsa illa ma Allah. Sya mad wajib muttasil. In gunnah musyaddadah, atau juga boleh disebut wajibul gunnah, panjangnya atau lamanya 2 ketukan ya. Innahu mad silah qasir 2 ketukan. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Cukup dulu tajwidnya. Ini surah Al-A'la, suratul A'la makkiyatun. Ini surah Al-A'la, atau ada yang menamainya dengan surah Sabbihis, karena kata pertama atau kalimat pertama dalam surah ini adalah Sabbihis. Makkiyatun, golongannya adalah golongan makkiyah, walaupun ada yang mengatakan sebagian itu golongannya madaniyah, karena ada ayat qad aflaha man tazakka yang itu berbicara tentang zakat fitrah dan idul fitri. Nah, tapi jumhur mayoritas ulama menguatkan bahwa
ini surah Al-A'la turunnya sebelum Nabi hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah. Urutannya keberapa? Al-A'la ini urutannya ke-8 setelah surah At-Takwir di urutan ke-7, Al-Lahab di urutan ke-6, Al-Fatihah urutan ke-5, Al-Muddathir urutan ke-4, mundur lagi Al-Muzammil ke-3, Al-Qalam ke-2, Al-Alaq yang pertama. Dari sini para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bisa diketahui tema atau pokok-pokok kandungan yang terkandung di dalam surah Al-A'la pasti masih berisi tentang tauhid, tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada masalah sholat, karena umat Islam saat itu kira-kira sudah banyak atau masih sedikit? Sedikit. Udah ketahuan urutannya saja, urutan yang ke-8. Dan bicaranya juga tentang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 19 ayatan, jumlahnya ada 19 ayat. Mari kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Di Al-Quran kalau kita mau jeli, ada beberapa surah yang diawali dengan kata atau kalimat tentang menyucikan, bertasbih kepada Allah. Mari kita lihat contohnya. Ada yang pertama bentuknya masdar, atau istilah dalam tata bahasa Inggris mirip-mirip dengan apa ya? Infinitive noun. Dalam bahasa Arab disebut masdar. Mana? Subhana. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Subhana. Ada lagi menggunakan past tense. Past tense itu apa? Fi'il madhi, masa lampau. Sabbaha itu ada dalam beberapa surah. Misalnya ayat pertama surah Al-Hadid, ayat pertama surah Al-Hasyr, ayat pertama surah As-Saff. Itu fi'lul madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada lagi dalam bentuk fi'lul mudhari', present tense, now and future, hal dan mustakbal, sedang dan akan datang. Ini ada dalam surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun dengan kalimat yusabbihu. Jadi subhana, apalagi sabbaha, terus yusabbihu. Satu lagi bentuk perintah, fi'lul amr, yakni ada dalam surah Al-A'la. Sabbih berarti ini bentuk perintah, sucikanlah. Kita pernah juga membahas subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah artinya apa? Tinggi, ya. Subhana, maha suci. Dalam bahasa Arab, berenang itu adalah as-sibahah. Sama-sama sin, ba, dan ha. Namanya berenang itu menjauh dari satu tepi ke tepian yang lain, dari satu ujung ke ujung yang lain. Berarti kalau subhana, sabbaha, kemudian yusabbihu, sabbih, itu dari 3 huruf sabaha yang bisa diartikan secara bahasa artinya jauh. Berarti ketika ada yang menuduh Allah dengan tuduhan yang keji seperti manusia atau seperti makhluk lainnya, kita berkata subhanallah. Kita berkata tentang Allah subhanahu wa
ta'ala. Allah itu jauh, Allah itu maha tinggi dari sifat-sifat yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Makanya ada kalimah yang sering dibaca dalam penutup doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang komentar begini, Pak. Kita berdoa khitab, istilahnya ngobrolnya dengan siapa? Dengan Allah. Engkau berarti kepada Allah. Tapi kenapa ini ada yang membaca di dalam penutup doa Subhana rabbika, Maha suci Tuhanmu. Loh, nggak bahaya tah? Tuhanmu di sini siapa? Baik. Ini kutipan ayat sebenarnya dibaca ketika sholawat, karena doa itu diawali dengan hamdalah sholawat, lalu nanti ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat, dan sampaikanlah sholawat rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Subhanaka, Maha suci engkau, engkaunya ke Nabi Muhammad. Ada juga yang membaca bifadli, pakai bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma. Ada lagi, bukan mengubah Quran, bukan sebenarnya, saya juga maklum. Ini cuma dia mengutip dari Quran, dia pakai dalam doa. Subhana rabbil, ada yang begitu, Maha suci Tuhan. Ada lagi yang menggunakan subhanaka, engkaunya langsung kepada Allah. Maha suci engkau ya Allah, rabbil izzati, Tuhan yang berkasa. Nah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu Pak, maknanya begini kira-kira. Maha suci Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, rabbil izzat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa. Suci, tadi saya bilang sabah artinya apa? Jauh. Allah itu jauh. Amma yasifun, dari apa saja yang disifati oleh orang-orang musyrik. Bahwa Tuhan itu menempati satu tempat, tidak. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Mustahil ihtiyaju li ghairihi, mustahil butuh kepada selain Allah. Allah beda, mukhalafatul hawa, berbeda dengan makhluknya. Mustahil mumatsalatu lil awadis, mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Termasuk kita melawan orang musyrik, Maha suci, jauh Allah itu dari apa saja yang disifati oleh orang-orang musyrik, bahwa misalnya melahirkan atau dilahirkan, tidak. Suci, bersih Allah dari tuduhan-tuduhan itu. Gitu. Nah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah. Ya. Kalau sucikanlah itu bukan berarti sebelumnya tidak suci, bukan. Maksud sucikanlah di sini adalah menguatkan keyakinan kita tentang Allah, bahwa Allah itu suci, bersih dari tuduhan, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Tadi sudah saya jelaskan contohnya. Al-A'la, yang maha tinggi, yang berkedudukan tinggi. Kalau kata Pak Kures, tinggi ini bukan berarti dari segi fisik, bukan. Ketika kamu merasa masalahmu besar dan tinggi, jangan lupa Allah yang lebih besar. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Ketika kita punya masalah, jangan berkata ya Allah masalah besar, tapi katakanlah hei masalah Allah maha besar. Dari ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, berarti kita diperintahkan untuk banyak bertasbih. Silahkan tuh baca tasbih di surah Al-Ahzab ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila.
dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang. Maka ada zikir pagi, zikir petang. Ada yang baca ratib, ada yang baca al-ma'surat, bagus semuanya. Mau ratibul haddad, ratibul atas, mau subuhnya baca al-ma'surat, mau baca wirdul latif, silahkan. Bahkan ada tasbih yang besar sekali keutamaannya. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kenapa hebat dan luar biasa keutamaan atau fadilahnya? Karena di situ ada adada khalqi, maha suci engkau ya Allah, ya. Adada khalqi, di mana tasbih ini sebanyak jumlah bilangan makhluk yang diciptakan. Kira-kira sedikit atau banyak makhluk ciptaan Allah? Hah? Banyak atau sedikit makhluk ciptaan Allah? Banyak, banyak. Baca tasbih. Karena yang lebih dulu dibaca oleh malaikat, tugasnya ya ada tasbih. Ya, makanya ketika Isra, ketika Mi'raj Nabi itu mendapati malaikat ada yang sedang sujud. Ya, dan termasuk juga ada malaikat yang memikul aras. Itu mereka bertasbih. Makanya ketika ada yusabbihu atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita punya masalah, ketika ada gempa bumi, bencana alam, benar kata Ebit G.Ade, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kenapa? Rumput bagian dari langit dan bumi. Dia termasuk apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Jadi kita ini harus sebenarnya bertasbih. Alladzi khalaqa fasawwa. Dikenalkan nih, siapa sih Allah yang maha tinggi ini? Saya pernah menyampaikan di surah-surah yang mula-mula turun itu jarang menggunakan lafaz Allah. Ya, jarang. Ya, karena yang pertama-tama itu dikenalkan tentang Rabb-nya, tentang Khalik-nya, pencipta. Karena dilakukan pendekatan begitu, mereka jadi ngerti, jadi mikir. Iya, kita ada. Siapa yang mengadakan? Kita ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Biar mikir. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Artinya Allah menciptakan kemudian menyempurnakan. Sempurna. Maaf, sekitar 10 tahunan yang lalu ada nama Najah, anak yang bermasalah di otaknya. Dia kemudian diundang ke, bukan diundang ya, mengikuti Hafiz RCTI ya, yang ibunya kemarin meninggal diculik. Secara logika otak loh yang bermasalah, tapi dia hafal Al-Quran umur 9 tahun. Lah kita udah jebrok begini, juz amma ya, begitu lagi ya, lupa lagi, giliran utang orang ke kita aja inget banget. Nah, jadi betapapun kondisinya begitu, itu ciptaan Allah dan Allah sempurna, tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna ya. Walladzi qaddara fahada, dan Allah yang menentukan ya, apa yang dikehendakinya, fahada, lalu Allah memberi petunjuk, semuanya lengkap. Istilahnya kalau kita dikasih handphone sudah disetting semuanya lengkap. Nah, Allah begitu ngasih kita lengkap, nggak ada yang kurang ya, telah diatur fahada, dan Allah yang memberi petunjuk. Bapak kesini, saudara duduk di sini, mungkin bilangnya kebetulan, padahal tidak ada satupun yang kebetulan. Emang Allah udah nunjukin ke sini ya. Bapak rencananya mau pulang sorean, ternyata ada sesuatu, jadi pulangnya lebih cepat. Pasti ada sesuatu dan pasti Allah yang
menakdirkan dan Allah yang menunjukkan. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang mengeluarkan rerumputan. Ya. Maksudnya mar'a itu begini Pak. Pernah dengar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Padahal ra'in itu artinya pengembala, tukang ngangon. Ya, Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu dididik dulu, dilatih dulu di alam untuk kemudian nanti jadi pemimpin dengan cara menggembala. Kata Pak Dr. Syafi Antonio, ada setidaknya 5 pembelajaran sebagai pemimpin dari praktek menggembala. Directing, mengarahkan, nggak gampang. Yang di Bekasi, yang di Cakung mungkin bukan kambing tapi bebek misalnya, nggak tahu masih ada nggak. Dulu saya lihat ada bebek di kampung-kampung, bebek masih ada, kambing masih ada. Nggak gampang. Directing, pet spending, mencari apa itu bahan makanan, sumber daya manusia kalau kita mah, apalagi tuh controlling, mengkontrol, mengendalikan, jangan sampai itu binatang gembalaan kita dimakan oleh predator dan sebagainya lah. Nah, mar'a, kalau ro'in artinya penggembala, yang digembala, yang dipimpin ro'inya, jadilah dalam bahasa Indonesia rakyat. Jadi rakyat itu di bahasa Arab. Maka di Indonesia banyak terminologi atau penamaan itu tidak sedikit dari bahasa Arab. DPR itu bahasa Arab semua. Diwan, dewan, perwakilan dari kata wakala, menyerahkan. Rakyat, begitu. Apalagi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, cuma ditambahan pean aja, gitu. Nah, berarti mar'a isi makan, tempat gembalaan. Apa? Ada apa di tempat gembalaan? Rumput. Makanya kalau Bapak baca terjemahan itu, mar'a itu rerumputan. Terjemahan langsungnya lah kira-kira. Padahal pendekatannya mar'a itu tempat isi makan. Ya. Kenapa di sini ayat 4 Allah menyebutkan mengenalkan Allah yang mengeluarkan rumput-rumputan atau menumbuhkan rerumputan. Padahal ayat-ayat sebelumnya tidak berbicara tentang itu. Karena Allah ingin memperlihatkan yang besar gampang, yang kecil juga lebih gampang bagi Allah. Ya. Termasuk mar'a ini rerumputan yang menjadi makanan. Pak, kita mikirin kita aja kadang pusing buat makan sehari-hari. Ya kalau tercukupi alhamdulillah. Mikirin orang lain tambah pusing lagi. Ini orang gila tetap aja dapat makan dari Allah, kan gitu. Belum lagi saya punya kucing, suka mikir nih kucing kalau saya nggak ada yang ngasih makan siapa gitu kan. Ya. Termasuk juga gembalaan. Allah yang menyediakan makanannya, jangan takut. Ya, semua kebaktian. Faja'alahu gutha'an ahwa. Faja'alahu, lalu dijadikannya oleh Allah sesudah rumput-rumput itu hijau, gutha'an, kering, menjadi layu kemudian kering gitu gutha'an itu. Ahwa, warnanya kehitam-hitaman, yang namanya kena sinar matahari kepanasan jadi coklat bahkan hitam. Ya, kehitam-hitam karena apa? Kering. Sanukriuka fala tansa. Nah, setelah Allah menjelaskan kekuasaan Allah bisa ngapain aja Allah mah gampang, maka Allah bilang sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, membacakan apa? Al-Quran, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa ya apa yang kamu bacakan itu. Sanukri'u bisa jadi maknanya dibacakan. Dalam hal ini diantaranya oleh malaikat Jibril disampaikan ya, sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghantarkan wahyu.
Kemudian bisa juga qoro'a itu, kalau kata Pak Kures, memiliki arti jamaah, menghimpun. Artinya, dan kami akan himpunkan itu Al-Quran di dadamu. Jadi kita bisa hafal itu karena Allah menghimpunkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Illa, kecuali masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Ya, kita juga sering lupa. Ya, kalau kita karena kesalahan keteledoran kita, karena banyak mengingat hal-hal yang tidak penting. Sedang sholat saja masih ingat-ingat tadi belanjaan berapa ya. Ya, tadi kunci udah dicabut atau belum? Motor udah dikunciin atau belum? Begitu. Ya, kalau Nabi Muhammad sudah dijamin karena senantiasa dibimbing oleh Allah. Illa masya innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia, yakni Allah, ya'lamu, maha mengetahui al-jahr, yang terang, yang jelas. Ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan perkataan atau perbuatan, Allah tahu. Wa ma yakhfa, dan apa saja yang tersembunyi Allah tahu. Hati-hati. Wa nuyassiru kalil yusra, dan kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah. Apa? Syariat dimudahkan oleh Allah. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Oleh karena itu kata Allah, fadzakir, berilah peringatan bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi berilah pengajaran, peringatan dengan Al-Quran. Inna fa'atid dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Bermanfaat buat hati, menenteramkan, bermanfaat sebagai ilmu kita, termasuk ketika kita gundah gulana kita baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa'u wa rahmah, penawar dan rahmat. Sayadzakkaru may yakhsha, sebab bacaan Al-Quran itu kata Allah akan mendapatkan peringatan, pelajaran. Siapa? Man yakhsha, orang yang takut. Kalau iman punya rasa takut kepada Allah, dia akan mendapatkan pelajaran. Ya. Wa yatajannabul asqa, sebaliknya akan menjauhi bacaan Al-Quran, ya, akan menjauhi peringatan. Artinya peringatan itu akan ditinggalkan, diabaikan, dicuekin. Siapa? Al-asqa, orang yang celaka, yakni orang-orang kafir. Orang kafir enggak doyan, ya. Alladzi yaslan naral kubra, di mana mereka itu yang ingkar itu orang yaslan nara, akan memasuki neraka al-kubra, yang besar, yakni api neraka. Ya, kalau api di dunia namanya api kecil. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ketika dimasukkan ke neraka, dia tidak mati di dalamnya sampai bisa beristirahat, wa la yahya, tidak pula hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. Artinya dibakar, hidup, bakar, hidup, bakar, begitu. Ya, la yamutu wa la yahya, tidak mati, ya juga tidak hidup. Qad aflaha man tazakka, qad sungguh aflaha, beruntunglah, man orang, tazakka yang membersihkan diri dengan cara beriman. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat, enggak sekedar iman tapi juga ingat isma rabbih, terhadap nama Tuhannya, sambil mengagungkan Allah. Fasalla, lalu dia sholat, ya, mengerjakan sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu yang ingkar malah lebih memilih al hayatad dunya, mengutamakan, memilih kehidupan kesenangan dunia daripada kehidupan ukhrawi. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat di dalamnya terdapat surga, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Itu mestinya. Inna hadza la fi subil ula, sesungguhnya ini, yakni keberuntungan orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan mementingkan kehidupan akhirat, ya, akhirat lebih baik. Lapis suhufil ula, benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa, yang terdahulu itu adalah suhuf, kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jumlahnya 10 suhuf bagi Nabi Ibrahim
dan satu suhuf bagi Nabi Musa, yakni kitab Taurat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi daripada kandungan surah Al-A'la ini. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.